Akhirnya pulang juga. Loh, kok jadi kayak gini sih? Ini soalnya kenapa kan? Ada satu dampak dari perusahaan yang udah bilang tentang sekarang semuanya jadi kebunnya akhirnya langsung cepat ya kalau hujan harusnya lebih parah padahal dulu kita berenang di sini ya soal kangen ya sekarang ada aja yang berani nah Mega cepat lanjutkan ya. Kenapa nggak ada yang mau melawan, Pak? Sebenarnya banyak yang mau melawan, Pak. Nah, terus kenapa? Mereka itu hanya takut dengan pekerjaannya mereka saja. Takut tidak memberi nafkah bagi orang sekitar dan keluarganya. Aku juga takut kehilangan tanah ini. Itulah yang Bapak takutkan sampai saat ini. Tapi kalau tanah kita hilang gimana? Kita tinggal di mana, Pak? Itulah yang Bapak takutkan di setiap harinya, Nak. Kenapa harus kita yang ngalah, Pak? Kenapa nggak mereka yang punya kekuasaan aja yang pergi? Ya begitulah, sebenarnya yang lebih besar kekuasaannya selalu menindas yang lebih lemah. Aku juga nggak mau kehilangan rumah ini. Ini rumah kita dari dulu. Sebenarnya Bapak juga nggak mau, cuman melawan itu ada risikonya. Risiko apa yang lebih besar dari kehilangan rumah sendiri, Pak? Kehilangan semuanya. Nah, kita bukan hanya kehilangan rumah saja, tetapi juga hilang nyawa dan keselamatan kita. Jadi kita cuma diam, Pak, nunggu semuanya diambil. Selama kita bersama, Bapak akan selalu cari jalan dan Bapak tidak akan tinggal diam. Janji ya, Pak? Iya, Bapak janji. Sekarang tanaman warga udah sedikit ya, Pak? Dulu tanaman di sini ada banyak, sekarang sudah dijadikan area proyek. Kenapa dijadikan area proyek? Karena yang punya kekuasaan lebih suka memberi keputusan daripada mendengarkan. Lalu lahan kosong ini dijadikan apa, Pak? Lahan proyek juga? Iya, karena lahan ini sudah dijual dan dibeli oleh perusahaan yang sama untuk dijadikan lahan proyek juga. Selamat sore saudara-saudara. Terima kasih sudah datang hari ini. Kita kedatangan tamu perwakilan dari perusahaan yang merencanakan pembangunan di desa ini. Baik, selamat sore saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Pak Arman selaku dari perwakilan perusahaan. Mari silakan. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Pak Eko. Ada yang ingin ditanyakan? Katanya mau buka lahan besar-besaran ya, Pak? Baik, langsung saja. Kami persilakan Pak Arman untuk menyampaikan tujuan kedatangan hari ini. Terima kasih Pak Kepala Desa. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Kami perusahaan datang ke sini dengan niat yang baik dan ingin bekerjasama guna mengembangkan potensi yang ada di desa ini. Kami melihat desa ini memiliki sumber daya yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang tepat, saya yakin desa ini bisa berkembang dengan cepat dan pesat. Berkembang buat siapa dulu? Kalau gitu saya mau tanya, Pak, kenapa semuanya menjadi keruh, Pak?
hal itu diakibatkan oleh faktor alam, Mbak. Yang kebetulan terjadi setelah pembukaan lahan. Tenang dulu, kami sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedur tidak selalu berarti tidak merusak dong. Betul, kami tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba alat beras sudah masuk. Kami yang merasakan sekarang, sawah kami mulai kering, ikan di sungai sudah mulai berkurang. Jelas, kami tidak menutup mata terhadap hal itu. Perusahaan pun siap memberikan kompensasi dan program bantuan. Kami hanya ingin didengar dan tidak dikorbankan. Mbak, kami juga memikirkan soal masa depan desa ini. Kami tidak ada bermaksud untuk menghancurkan desa ini. Baik, cukup. Mari kita hentikan dulu perdebatan ini. Kita mungkin tidak punya uang sebanyak mereka. Perjuangan ini mungkin akan panjang. Itu kok sulit. Jadi kita jauh menyerah juga. Noleh ke kiri dikit.